Welcome to my channel. Ya, 3 hari lagi tim nasional Indonesia akan menghadapi pertandingan yang sangat penting lawan Australia di Sydney Football Stadium atau nama komersialnya Allianz Stadium, di mana ini adalah pertandingan ke-7 dari grup C di kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Nah, saat ini gue sudah berada di Australia. Ini hari ke 4, 5, 13, 14, 15, 16, hari ke-4 atau ke-5 ya, memasuki hari ke-5 lah. Setelah sebelumnya gue ke Perth, di sana ada sedikit kegiatan dan juga meliput pertandingan antara Perth Glory dan juga Brisbane Roar. Tentunya kita di sana melihat penampilan dari Raphael Struijk ya, walaupun dia nggak main, tapi gue berhasil melakukan doorstop atau wawancara singkat. Kemudian kemarin siang itu gue tiba di Sydney di Kingsford Smith Airport namanya. Nah, teman-teman semua, gue update aja situasi terakhir langsung dari Sydney, langsung dari Australia. Pertama soal pemain yang sudah touchdown atau sampai di Sydney, bukan di Australia. Jadi kalau gue sebelumnya bikin thumbnail Justin Upton pemain yang pertama kali sampai di Australia, itu gua koreksi, yang pertama tiba di Sydney gitu ya. Jadi kalau di Australia kan Struijk karena dia udah main di sini di A-League ya. Jadi gua update aja biar ini lebih firm ya, jam detailnya supaya kalian ada gambaran. Jadi hari Minggu kemarin tanggal 16 Maret 2025 itu yang pertama kali tiba di Sydney itu Justin Hubner. Dia sampai itu jam berapa ya? Sekitar jam 7 malam waktu Sydney. Jadi jam 6.15 sore waktu Sydney. Jadi sekitar jam 2.15 siang lah waktu Indonesia Barat kemarin. Kemudian selang 2 jam itu selang 1 jam lah, 1 jaman. Intinya setelah itu adalah Raphael Struijk. Nah, tadi gua agak miss ya dapat kedatangan Struijk. Tadinya ada beberapa hal lagi yang mau kutanyakan, tapi karena dia datang dari Perth, jadi dia terminalnya beda, domestik, jadi agak jauh gitu ya. Kemudian kita akhirnya kembali lagi ke terminal internasional. Kemudian kita di sana berhasil menyambangi atau menunggu kedatangan Tom Hai yang tiba di Kingsford Smith Airport sekitar pukul 10.15 malam waktu Sydney. Jadi jamnya tuh kalau di Indonesia itu jam 6.15 maghrib kemarin gitu. Jadi pas buka puasa lah Tom Hai tiba. Jadi sekedar informasi aja, Sydney itu di depan lebih cepat 4 jam dibandingkan waktu Indonesia Barat gitu ya. Nah, jadi 3 pemain itu sudah sampai lebih dulu. Kemudian untuk Hubner sendiri, seperti yang kalian sudah lihat videonya, gue berhasil melakukan interview. Gue gabung dengan interview Raphael Struijk saat di Perth. Ya, jadi menarik kalau kita lihat public speaking dari Hubner itu selalu berapi-api, selalu memberikan semangat, walaupun ya orangnya ya lucu juga sebenarnya ya. Pokoknya kalian nonton lah di video gue sebelum ini, itu langka ya, gak ada di mana-mana gitu, karena memang butuh juga usaha, butuh pendekatan juga supaya yang bersangkutan juga nyaman ya, karena kita juga menyambut dia bersama dengan teman-teman dari Garuda Australia gitu ya. Nah, kemudian untuk Tom Hai. Nah, Tom Hai ini perjalanannya juga cukup jauh. Kalau Hubner itu dari Birmingham sebagai informasi, kalau Tom Hai dari Belanda lah pokoknya gitu ya. Jadi kalau untuk Tom Hai memang dia kelihatannya sudah lelah dan dia langsung buru-buru dijemput oleh pihak dari timnas. Ya memang sempat foto-foto sebentar seperti yang kalian lihat dia posting di IG-nya ya kalau nggak salah ya. Pokoknya diposting lah di IG-nya. Itu ada bersama dengan fans Indonesia lainnya, dan penyambutannya cukup menarik, cukup smooth. Kenapa smooth? Karena nggak ngerubung, nggak banyak, mungkin hanya sekitar 5-8 orang gitu. Jadi membuat mereka juga nyaman gitu. Karena mereka tetap expect ya, mereka adalah bintang buat ukuran tim nasional kita, bintang ya. Kalau di sana mungkin nggak ada yang tahu dia, sehingga kedatangan fans yang menyambut mereka itu membuat mereka jadi, menurut gua, jadi semangat ya. Kalau mungkin terlalu banyak ya, mungkin sampai 50-100 mungkin jatuhnya jadi agak mengganggu. Jadi suasananya smooth lah gitu ya. Ini jadi nanti dari tadi mungkin gua akan insert gambar-gambar aja. Jadi beberapa foto yang gua akan
tampilin di sini juga supaya membuat kalian manja dan juga sayang kalau nggak dipakai ya itu. Kemudian kalau kita lihat juga kebetulan juga kalian yang mungkin subscribe apa ya IG-nya Tom Hai juga bisa ngelihat ya, dia langsung melakukan gym, melakukan recovery, jadi luar biasa. Semangat yang gue pikir bisa menjadi inspirasi juga ya buat pemain-pemain lainnya supaya mereka tetap profesional, karena gue yakin Tom Hai dan juga rekan yang lain-lainnya pasti tahu betul ya betapa pentingnya pertandingan 3 hari lagi. Apalagi kita tahu Tom Hai hampir pasti atau ya hampir pastilah akan menjadi tumpuan di lini tengah Indonesia. Nah, mudah-mudahan nanti H-1 tanggal 19 gue juga bisa mengikuti sesi latihan, melihat perkembangan atau situasi terakhir dari para pemain. Ya, jadi satu-satu ini sudah mulai berdatangan. Nah, kemudian ini gue rekam memang sudah subuh ya, jam 4:36. Jadi kalau di Indonesia itu nih pas gue rekam jam 12:36, 00:36 lebih tepatnya. Jadi waktu gue upload ini mungkin juga menemani kalian sahur atau mungkin juga sudah beraktivitas, tergantung ya jam berapa kalian nonton ini. Yang pasti di hari Senin ini akan dijadwalkan tiba pemain timnas ya jam 10, sekitar jam 10 lah. Dan ini sesuai apa yang pernah gue informasikan beberapa waktu lalu. Memang schedule-nya gue dapet info itu mereka berangkat hari Minggu malam sampai tiba di Sydney itu hari Senin pagi ya, dan semua sesuai schedule. Mereka kalau nggak salah naik Garuda ya. Intinya hari Senin jam 10 lah mereka akan tiba di Kingsford Smith Airport ya. Jadi itu adalah para pemain yang terdiri dari Liga 1 dan juga tim kepelatihan. Nah, setelah itu pasti akan berdatangan secara berbeda-beda begitu ya, secara berurutan mungkin para pemain yang merumput di berbagai penjuru negara ya, terutama pemain abroad seperti Martin Paes yang kita nggak tahu ya akan terbang langsung kemungkinan dari Dallas. Gue nggak tahu penerbangannya, yang pasti 1-2 hari ini akan full. Nah, Bang Jai tadi baru main hari Minggu malam lawan Napoli, dan ini udah dari beberapa bulan lalu, walau mungkin 6 bulan lalu. Gue udah ngeliat tuh sama teman seorang teman lah ya, ngecek, wah gila juga nih, kita main tanggal 20 Maret, si Jainya masih main tanggal 16 malam. Malah itu hitungannya 17 tengah malam, 17 udah ganti hari kalau di WIB ya, atau Sydney bahkan. Jadi lumayan challenging juga. Jadi waktu gua rekam ini mungkin aja Bang Jai lagi mulai terbang, kemungkinan paling cepat dia akan sampai Senin malam, paling cepat itu ya kan. Tapi sangat mungkin dia akan tiba di Sydney itu hari Selasa atau tanggal 12 pagi. Jadi H-2. Ini tantangan yang sangat luar biasa, karena juga kita tahu Jay Itzes adalah bukan palang pintu ya, salah satu benteng utama pertahanan tim nasional kita kan gitu kan. Selain dia juga tentunya kapten tim, karena kan Asnawi nggak dipanggil. Nah, kemudian juga Kevin Dix ya dijadwalkan juga akan tiba hari ini. Gue nggak bisa kasih tahu detailnya. Kemudian juga Calvin Verdon dan lain-lain, karena ada beberapa pemain seperti Hilgers juga baru selesai main tadi, kita tahu kalah dari Feyenoord timnya. Kemudian juga Kevin Dix ya, tadi gue sempat lihat sepintas dia dicadangin, which is good supaya dia nggak terlalu capek. Yang pasti seperti yang gue dapat informasi juga, komunikasi sudah dijalin oleh Patrick Kluivert beserta timnya dengan semua pemain, terutama pemain-pemain inti lah, pasti lebih banyak, karena mereka butuh butuh instruksi yang clear dari Patrick Kluivert sebelum mereka benar-benar akan bertemu sebagai satu kesatuan tim, mungkin H-2. Nah, disitulah nanti waktu yang sangat sempit, jadi hanya waktu 2-3 hari mungkin ya, waktu yang efektif yang bisa dimanfaatkan oleh Patrick Kluivert untuk menyatukan chemistry di antara para pemain. Karena berulang kali gue mengatakan kedatangan para pemain diaspora ini memang sangat positif, dalam arti bisa menambah kekayaan materi pemain kita dan juga menebalkan, dalam arti seperti Martin Paes punya backup Emile Audero, kemudian Calvin Verdon juga punya backup, ada Sen Patinama, ada Pratama Arhan dan juga Dean James dan lain-lain gitu. Jadi bagus, tapi tentunya untuk meramu mereka menjadi satu kesatuan tim ini dibutuhkan benar-benar kecerdikan dan kecerdasan dari Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan kawan-kawan dari tim kepelatihan untuk mereka benar-benar bisa menyatukan kekuatan mereka. Dan ini nggak gampang, apalagi ya yang gue bilang tadi, ada mungkin 5 pemain yang benar-benar hampir nggak pernah bermain bersamaan. Jadi Kevin Dix kan hanya main hampir setengah jam ya saat menghadapi Jepang, setelah itu nggak pernah main bareng. Kalau nggak salah itu awal November, jadi
Sudah 4,5 bulan yang lalu, sejak Kevin Dix main dia nggak pernah main lagi, itu pun sebentar. Kemudian juga Ole Romney juga belum main sama sekali tentunya, dan plus 3 pemain yang baru saja dinetralisasi. Bahkan kalau kita memasukkan Hilgers pun jangan salah, Hilgers itu baru main 1,5 kali. Dia main full lawan Bahrain, kemudian lawan China dia baru main cuman satu babak aja gitu ya. Reinders cuman hanya sekali main doang kalau nggak salah lawan Bahrain. Jadi intinya akan ada 2 sampai 3 hari waktu yang benar-benar harus dimanfaatkan oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawan untuk bisa menyatukan mereka. Nah, terkait fans ini menarik, seperti yang gue bilang buat ke teman-teman semua, banyak sekali fans timnas Indonesia yang nggak bisa menghadiri atau mendukung timnas langsung ke Sydney, bukan karena mereka nggak punya duit, bukan mereka nggak punya niat atau nggak punya waktu. Bahkan gue baca juga komen-komen kalian, ada yang bukan bolos ya, artinya meliburkan diri, ada yang ambil cuti, bahkan ada yang libur mengajar dan macam-macam lah gitu ya, intinya untuk timnas. Jadi sangat luar biasa. Cuman itu dia ya, karena masalah visa ini kan masalah G2G ya, nggak bisa apa-apa ya. Tapi nggak ada masalah. Doa dan juga semangat dari kalian dan juga menjaga jempol untuk membuat suasana lebih positif itu dibutuhkan. Dan biarlah fans yang mungkin gue katakan beruntung bisa menjadi saksi sejarah datang ke Sydney Football Stadium 3 hari lagi itu bisa mewakili suara dan juga doa kalian. Mungkin doa itu langsung ya, mewakili harapan kalian. Nah itu seperti itu ya. Jadi kita serahkan ke 4.000, sekitar 4.000 mungkin 5.000 fans yang nanti diperkirakan akan memadati Sydney Football Stadium. Ini pertandingan yang gampang, kenapa? Ya, karena Australia juga butuh poin. Ya, mereka saat ini hanya berselisih 1 poin dengan 4 tim lainnya, dengan kita, Bahrain, China, dan juga Saudi, sehingga mereka juga pasti akan fight. Ya, meskipun mereka akan ditinggal sejumlah pemain, tapi tentu saja mereka punya pemain yang sangat berpengalaman. Ada pemain Ryan di bawah Mister Gawang, kemudian ada Irvin Jackson. Kebetulan tadi gue juga sempat ngeliat, gue mau doorstop tapi dia nggak mau. Ada Adam Taggart juga, macam-macam. Ya kita tetap harus waspada. Yang pasti biarlah nanti sejarah yang menentukan atau menyajikan kemana ya arah takdir dari tim nasional kita. Tapi tetap masih ada 3 pertandingan lagi di luar Australia yang harus kita manfaatkan, tentunya menghadapi Bahrain tanggal 25 Maret, kemudian tanggal 5 Juni kita akan menghadapi China, dan 10 Juni lawan Jepang di Jepang. Alright teman-teman semua, itu aja sedikit wrap update gua soal apa yang terjadi di Sydney atau Australia dalam 2 hari terakhir ini. Dan jangan sampai nggak nyalakan loncengnya, supaya kalau ada update video terbaru kalian nggak ketinggalan, karena sampai nanti hari H itu bakal banyak ya berita-berita konten yang eksklusif yang bisa kalian saksikan, yang mungkin juga akan memenuhi dahaga informasi kalian soal timnas, dan kalian nggak perlu bayar apa-apa. Oke teman-teman semua, terima kasih dan gue berharap kalian sehat. Dan buat yang berpuasa, semoga kalian dilancarkan sampai dengan hari kemenangan. Terima kasih dan adios.